Sugeng rawuh Habib Muhammad Al-Habsyi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Wasalnal barnamajul ashir huwal mau'idatul hasanah wad du'a allati sayulqiha fadilatal mukarram Habib Muhammad Al-Habsyi Al-Hajj wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sedayanipun para alimul ulama, para rama kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, utaminipun pimpinan wilayah LP Ma'arif NU Jawa Tengah, Bapak Raden Andi Irawan, pimpinan cabang LP Ma'arif NU Kabupaten Kudus, Bapak Ridwan, Ketua BPPPMNU Banat Kudus, Bapak Dr. Anjas Haji Nur Hidayat, beserta sedaya jajaranipun. Ingkang kula hormati Kepala MTS-NU Banat Kudus, Ibu Nur Khusomah, lan sedaya para guru, para asatid, ustadzah sedayanipun, kemudian pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, Ibu Hajah Sholihah, dan sedaya wali peserta didik dan semua adik-adik, santri dan murid daripada MTS NU Banat Kudus. Sedayanipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam tak dongake utange lunas. Tara nek kakean utang kabeh berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jawaban salam orang-orang yang lapar. Alhamdulillah kita saged kembal sareng-sareng di acara yang penuh dengan keberkahan ini bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan pembekalan sambutan yang luar biasa. Monggo insya Allah semoga yang tadi sudah disampaikan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saya sebelum masuk ke apa yang mau saya sampaikan, jadi masing-masing pun lah kita ibaratnya berkaca. Pemuda zaman sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang dengan kurang lebih 20 tahun yang lalu itu sama atau beda? Wah, bedanya sudah sangat jauh. Saya masih ingat
usia saya itu sekarang 35 tahun. Berarti saya jadi pemuda-pemudi itu ya mungkin usia MTS sekitar mungkin ya 20 tahun yang lalu. Itu mohon maaf, anak itu kalau membantah orang tua sudah dianggap aib. Mungkin apa enggak? Anak usia SMP dulu kalau ngerokok, ini jangan bahas hukum fikihnya rokok nggih, antara haram atau makruh, kita enggak bahas itu. Tapi anak usia SMP ngerokok itu ketoknya boten pantes. Dulu tuh kok zaman saya itu rasanya seperti itu. Ya sebabnya macam-macam ya, karena memang duitnya aja mesti minta orang tua, apa pantes duitnya njaluk wong tua kok dienggo tuku rokok. Betul kan? Yang namanya anak itu kan harus punya mental, kalau dia punya duit bagaimana menyenangkan orang tua, kalau dia belum punya duit bagaimana agar tidak menyusahkan orang tua. Lah kalau duit masih minta orang tua tapi dipakai buat beli rokok, ngapunten, bukan mental anak yang baik itu. Perkara sudah punya duit dia doyan ngerokok, silahkan. Tapi ketika uangnya aja masih minta orang tua, kok dipakai buat beli rokok, ya nggak pantas. Begitu juga uangnya masih minta orang tua, ternyata buat beli kuota. Isinya cuma nonton YouTuber pamer duit. Nggak pantas juga. Mentalnya anak itu, mentalnya anak yang terbangun sejak dulu itu harusnya antara saya menyenangkan orang tua atau saya jangan sampai menyusahkan orang tua. Itu mental yang harus dibangun. Kalau ada anak terdidik dengan mental seperti ini, insya Allah akan jadi anak yang berbakti. Kalau sudah jadi anak yang berbakti, hidupnya pasti berkah dunia akhirat. Tidak mungkin tidak. Kalau sudah menjadi anak yang berbakti, pasti hidupnya berkah dunia akhirat. Jadi saya mengajak berkaca kondisi pemuda zaman sekarang dengan kondisi pemuda di zaman-zaman dulu, apalagi zaman-zaman awal dakwah Islam. Jauh banget, Pak. Nek kula kalau saya boleh cerita di majelis yang penuh berkah ini, sekaligus kita cerita sirah nabawiyah sedikit. Karena saya baru 9 bulan terakhir atau 8 bulan terakhir ini, saya agak semangat untuk mengkaji sirah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata problem-problem kehidupan kula kalih panjenengan zaman sakniki itu sudah ada jawabannya dalam perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi saya nggak akan bicara itu dulu. Saya mau bicara tentang pemudanya dulu. Dulu di zaman itu, jangan lihat perangnya ya. Saya tidak mau bahas perang, nanti dikira berbau radikal soalnya. Medeni zaman saat ini gini. Banyak penyelewengan makna. Jadi pemuda dulu itu usia 10 tahun, 11 tahun, itu ketika sama Kanjeng Nabi dilarang ikut perang Badar, pulang ke rumah nangis. Bayangkan nih, perang itu bukan dolanan kayak bom kar loh ya. Mung tabrakan terus ndak lara mboten. Perang itu berarti angkat senjata, pilihannya membunuh atau terbunuh, betul enggak? Itu anak usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu ketika perang, itu baris, ngapunten sampai jinjit begini, biar kelihatan tinggi, biar diizinkan perang sama Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Anda bisa bayangkan mentalnya anak itu dengan anak yang ada di, wah zaman sekarang kok kadoan ya. Mentalnya anak di zaman itu tuh gimana? Belani Islam, belani Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Kira-kira tuh kalau nabinya, agamanya dibela, orang tuanya pasti dibela apa enggak? Ya pasti. Itu enggak boleh ikut perang Badar, itu nangis. Bahkan ketika perang Uhud,
Perang Uhud itu kan terjadi, Kanjeng Nabi SAW berangkat pasukan 1000. Di perjalanan orang munafik memisahkan diri 300 orang. Berarti paling sedikitnya ketika Kanjeng Nabi ada di Madinah, minimal musuh dalam selimutnya ada 300 orang Pak, dalam satu kota. Yang terjadi ketika itu seperti itu, 300 orang itu cabut. Kenapa? Kenapa enggak dari awal mutusi, wes rasa melu? Enggak, mereka enggak mau, nek dari awal enggak ikut, itu enggak begitu nyakiti hatinya kaum muslimin. Mereka memang golek sing paling ngelarak ke hati. Memang mencari momen yang paling menyakitkan hati. Jadi di perjalanan udah mau ketemu musuh 300 hilang. Tinggal 700. Tapi namanya Rasulullah SAW kecerdasan luar biasa. Kanjeng Nabi itu multi talenta. Ibadah luar biasa, tarbiyah, dakwah, bahkan urusan perang pun luar biasa strateginya Kanjeng Nabi Muhammad. Bawa pasukan 700, musuhnya ada 3000. Kalau berhadap-hadapan di tempat yang lapang, dikelilingi, selesai Pak. Kanjeng Nabi tidak mau pilih posisi belakangnya gunung. Jadi tidak mau mundur ke belakang untuk nyusun strategi gampang, tapi musuh cuma bisa nyerang dari satu arah. Lah bedanya yang dipimpin sama Kanjeng Nabi, perang pengen mati. Musuhnya perang ojo nganti mati, ya beda. Terjadilah perang Uhud, ketika misi nurut sama Kanjeng Nabi, kaum muslimin akhirnya bisa menang, sampai orang kafir itu lari. Benderanya pun sudah dibawa. Ketika tidak menurut sama Kanjeng Nabi, bisa berbalik, Kanjeng Nabi dikeroyok dari berbagai macam sisi. 8 orang pemuda itu pasang badan untuk membela Rasulullah SAW. 8-8-nya ini orang Ansor, semuanya meninggal dunia. Yang terakhir meninggal dunia di detik-detik terakhir itu sampai ngesot, nempelkan pipinya di kakinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pengen yang nafas saya terakhir pas kulit saya nempel dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu mentalnya pemuda usia belasan tahun di masa itu. Belum lagi perang Uhud niku perang yang mengandung ilmu luar biasa. Itu pulang kaum muslimin yang meninggal 70, 630 orang perang. Apa? Pulang. Perang Uhud terjadi hari Sabtu pagi. Sabtu siang, Sabtu asar udah pulang. Maghrib Isya itu sudah sholat di kota Madinah. Ahad subuh, berarti besok paginya, dengar kabar orang kafir mau kembali, mau memporak-porandakan Madinah. Kanjeng Nabi buat pengumuman, yang kemarin ikut perang Uhud wajib keluar perang lagi. 630 orang dengan badan penuh luka keluar lagi untuk berperang. Yang unik di sini, ahli sejarah itu kan lihat dari berbagai macam sisi. Kenapa kok nek di sawang Pak, kalau dilihat ya Pak Bu, seakan-akan ini ilmu penting, ini masuk ilmu kesehatan nanti ini. Seakan-akan kan gini Pak, long perang Uhud itu wis banyak, lah kok metu neh? Betul kan? Orang normal kan mikirnya begitu. Setelah itu peraturannya ya agak unik, tidak boleh ikut kecuali hanya ikut perang Uhud kemarin. Jadi ada orang lain, ya Rasulullah saya mau ikut. Enggak boleh, kamu enggak ikut perang Uhud kemarin, enggak boleh. Yang boleh ikut cuma yang ikut perang Uhud kemarin. Itu bagi orang yang enggak ngerti bingung. Tapi di situ hikmahnya luar biasa. Namanya Ghazwatu Hamra'il Asad. Sehari terjadi setelah perang Uhud. Itu di surah Nabawi diceritakan. Lo jangan baca di sirah nih, lo terangke kedawan. Tolhah bin Ubaidillah itu ngerangkul Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi dikeroyok. Di tubuhnya ada 80 bekas luka. Panah, tombak, pedang. Hari itu berangkat. Ada yang kakinya kena sabetan-sabetan pedang. Hari itu berangkat diseret sama keluarganya. Karena keluarganya gendong enggak bisa, jadi digeret pakai kain begitu loh, sehingga telat. Berangkat kaum muslimin sampai di sana, tinggal di sana 3 hari,
ternyata musuh nggak berani datang karena lihat, kok nekat men nih, nggak berani datang orang kafir Quraisy pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah. Hikmahnya apa? Hikmahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW membangkitkan lagi mentalnya sahabat. Mereka perang Uhud itu Pak, mental down. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Kanjeng Nabi yang jagoan terbunuh. Hamzah bin Abdul Muttalib sampai wafat. Bahkan semua kaum muslimin 70 orang yang wafat dimutilasi semuanya. Kecuali hanya satu yang tidak. Karena bapaknya ikut di barisan kaum kafir Quraisy. Semuanya dimutilasi, potong anggota tubuhnya. Ini sahabat sudah badan penuh luka, mental jatuh. Kanjeng Nabi membangkitkan mental mereka, balik berperang. Begitu mereka lihat musuh nggak berani, imunnya naik Pak. Akhirnya cepat sehat, mentalnya kembali pulih. Itu hikmah dari perjalanan perang Nabi Muhammad SAW. Nah, potret pemuda di zaman itu dengan di zaman sekarang jauh apa enggak? Jauh. Pemuda zaman sekarang mohon maaf. Hidupnya itu orang bingung. Hidupnya orang bingung. Contoh, nun ngapunten Pak, lo paringi contoh Bapak Ibu. Kalau ada orang keluar dari rumah tapi enggak tahu mau kemana, bingung apa enggak? Bingung enggak? Adik-adik yang santriwati, orang keluar rumah enggak tahu tujuan, bingung apa enggak? Jawabannya enggak kompak gitu. Bingung apa enggak? Yang jawab saya doakan jodohnya ganteng, soleh, kaya. Yang jawab bukannya ngamin. Orang keluar rumah enggak tahu tujuan, bingung apa enggak? Bingung. Ada orang buka HP, HP ini kan alat ya kan? Harusnya dipakai ketika ada tujuan. Ini buka HP, enggak tahu tujuannya mau ngapain. Lihat, habis itu nanti browsing, masuk Instagram, masuk YouTube, 1 jam enggak kerosok. Betul apa betul? Padahal enggak ada tujuan. Bingung apa enggak? Bingung. Kenapa? Kita enggak bisa jadikan buka HP hanya ketika ada hajat. Oh mau jawab WA, oh mau ngangkat telepon, oh mau ini. Hajatnya aja. Begitu buka, lali apa? Berhenti, 40 menit saya. 30 menit. Padahal baru sekali buka. Belum lagi kalau kepo tempat temannya. Wah bisa lebih lama. Lebih lama lagi. Anak muda zaman sekarang ini loh, waktunya hilang di HP. Kon ngaji ora iso, joget TikTok Masya Allah. Belum lagi kadang-kadang tontonannya drama Korea. Oh, ada toh. Yang nyaut itu berarti pelaku itu berarti itu. Tontonannya drama Korea. Loh, kok itu kan enggak haram, Beb. Saya enggak bilang haram. Saya bilang ini ngerusak. Tapi ini ngerusak. Kenapa? Nih, ada satu ulama mau nyusun kitab tapi belum jadi, baru muqaddimahnya. Namanya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun itu punya kitab namanya Muqaddimah Ibn Khaldun karena baru jadi muqaddimahnya. Itu kitab kuning tapi pembahasannya tentang ilmu kemasyarakatan, sosiologi. Dan ilmu sosiologi. Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun itu. Makanya Muqaddimah Ibn Khaldun ini diterjemahkan bukan cuma ke bahasa Indonesia, Pak. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa-bahasa asing yang lainnya. Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun itu. Kenapa? Karena pemikiran beliau tentang sosiologi luar biasa. Bapak sosiologi Islam Ibn Khaldun. Itu beliau mengatakan, masyarakat manusia itu, wataknya itu tergantung lingkungannya. Wataknya itu tergantung sama lingkungannya. Tergantung apa yang masuk dalam dirinya. Jadi kalau ada orang tiap hari nonton drama Korea,
Lama-lama rambutnya pengen dipotong kayak orang Korea. Mungkin. Lo kan pakai jilbab, betul, tapi kepengen. Kenapa? Sekalipun di rumah tok pas di kamar. Ada yang gitu? Ayo nyaut tuh akhirnya Pak. Nanti saya tuh pengen pakai pakaian kayak orang Korea mungkin. Nanti gayanya niru-niru di sana. Kenapa? Karena manusia terbentuk dari apa yang di sekitarnya. Saya pernah diundang pengajian sama ketua LBH di satu kota di Jawa Tengah. Nama kota nggak boleh disebut, melanggar kode etik nanti. Saya pengajian di sana, diantarkan dijemput langsung sama beliau ketika saya mau ke stasiun, karena saya transportasinya ketika itu naik kereta. Saya nanya, jenengan ini jadi ketua LBH, paling sering kasusnya apa? Dijawab, perceraian. Walaupun semua kasus ya ada ya, warisan ribut, sering apa enggak? Sering, tapi paling sering itu kasus perceraian. Oh, yaudah Pak, saya pengen nanya Pak, karena ini kan potret masyarakat zaman sekarang. Perceraian itu terjadi karena apa Pak biasanya Pak? Ya penyebab paling utama itu 3 Beb. Yang 2 iki rodok masuk akal, yang 1 enggak begitu masuk akal. Yang pertama penyebabnya karena orang ketiga. Orang ketiga itu gimana? Wes rasa tak jelaske, sing mudeng alhamdulillah, sing ndak mudeng takok karo sing mudeng. Pokoknya penyebabnya orang ketiga. Yang pertama, yang kedua faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi. Karena mungkin lihat temennya bisa jalan-jalan ke Bali, suaminya ndak bisa ngajak dia jalan-jalan ke Bali, geger ribut pegat. Temennya pakai cincin berlian, suaminya nggak bisa belikan cincin berlian, geger ribut pegat. Begitu itu, karena faktor ekonomi itu. Bukan karena nggak bisa makan loh Pak, enggak loh Pak. Ini semuanya karena urusan rata-rata nggak penting. Urusan untuk kepuasan nafsu, bukan untuk keperluan hidup, bukan. Saya setuju nih. Yang ketiga, sebab yang ketiga, perceraian terjadi karena apa? Tren. Jadi kalau ada persahabatannya perempuan itu lebih akrab dibandingkan laki-laki. Nek wong lanang iki nek karo koncone ora pati akrab, tapi mesti saling menguntungkan. Betul ya Bapak-bapak ya? Tapi kalau perempuan itu akrab, tapi kadang-kadang saling menjatuhkan, tapi akrab. Nah, ini teman-teman yang akrab perempuan-perempuan ini, itu kalau ada satu yang pegatan, rata-rata koncone iki nek sing melu. Jani yo ndak ada apa-apa, tapi karena ikut aja. Atau karena ada artis terkenal pegatan ngikuti beritanya. Oh, berarti pernah toh? Ada artis terkenal pegatan, mesti jenengan lihat Google. Penyebab perceraian fulanah dan fulan. Jane nek ngerti iki terus iso apa? Lung artise kenal karo sampean mawon yo mboten. Kok mbok ikuti beritanya, penyebab perceraian dari berbagai macam versi, hidup sia-sia mung gara-gara ngikuti uripe artis. Betul apa betul? Ini terjadi. Masyarakat itu terbentuk dari lingkungannya. Makanya kalau orang sering lihat film Korea, itu yang buat film orang yang tidak ngerti tarbiyah. Orang yang tidak ngerti bagaimana akhlakul karimah yang baik. Orang yang tidak punya prinsip-prinsip agama. Apakah rela Anda terdidik dengan itu dan Anda melupakan pendidikan para guru dan para masyayikh? Kok yo gelem? Seakan-akan arah kehidupanmu jenengan serahkan ke sutradara, tapi jenengan melupakan arahan daripada para guru dan para masyayikh. Ini penting ini. Ibnu Khaldun juga mengatakan kalau orang tua tidak bisa mendidik anaknya,
maka anak akan dididik oleh zamannya. Kalau anak udah dididik oleh zamannya, tidak mungkin anaknya akan menjadi anak yang berkah. Gak mungkin jadi anak yang berkah. Yang didik zaman ini rusak, berarti anak ya melu rusak. Yang ngapun zaman akhir ini kata rusak, ya apa kata apike? Lah itu tantangan kita. Kalau kita lihat yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, itu pemuda-pemuda begitu solehnya. Bahkan nyun ngapunten Pak, pernah terjadi satu pemuda Pak, itu sampai nangis Pak, nangis menyendiri. Gara-gara apa? Gara-gara lewat depan rumahnya orang, ketika itu tirainya kan dulu pakai kain Pak, pakai kain. Itu tirainya tersingkap, yang di dalam rumah perempuan pakaiannya tidak sempurna. Itu goro-goro ndak sengaja lihat. Nih zaman saiki, cah nom zaman saiki, ya alhamdulillah. Wah entuk rezeki ya aku. Nek cah nom zaman saiki lho ya. Tapi cah nom sing teng mriku lho sing adoh, planet Mars kono. Nek teng mriki nggih sami. Itu lihat gitu aja ndak sengaja. Itu nangis langsung menyendiri. Kenapa? Khawatir kalau sampai turun wahyu yang negur dia akibat ndak sengaja lihat auratnya perempuan. Itu mentalnya tuh seperti itu Pak. Jangan bisa bayangkan. Kenapa? Karena lingkungannya juga lingkungan yang istimewa. Makanya alhamdulillah jenengan yang sudah menitipkan anaknya di MTSNU Banat, di pondok-pondok pesantren, alhamdulillah. Kenapa? Jenengan yang punya tanggung jawab didik anak, sudah menempatkan anak di lingkungan yang tepat, yaitu lingkungan yang jauh dari segala macam bentuk fitnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf, anak yang enggak di pondok pesantren berarti hidupnya dengan apa? HP. Berarti yang dilihat banyak positif atau negatif? Anak muda zaman sekarang lihat HP, itu lihat streaming pengajian Habib Muhammad atau lihat yang begitu-begitu? Ya bongso ya, enggak haram ya. Ya enggak haram banget. Bukan saya enggak bilang lihat porno. Sebabnya lihat porno juga ada. Lihat porno juga ada. Saya tuh pernah dengar ada salah seorang ulama tinggalnya di Yaman Pak, di Hadramaut, namanya Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur. Abu Bakar Adni Al-Masyhur itu beliau ketika pernah menjadi pengisi acara di UIN Malang. UIN Malang itu namanya UIN apa ya? Unisma atau universitas di Malang itu. Beliau itu apa? Maulana Malik Ibrahim. Di situ atau di Unisma saya lupa. Beliau ketika ngisi acara di sana, beliau ketika itu memaparkan, beliau itu dari tahun 91 meneliti semua hadis tentang fitnah akhir zaman. Tahunan berarti hampir kurang lebih mungkin 30 tahun. 30 tahun yang sudah meneliti. 30 tahun sudah meneliti dari 30 tahun hadis tentang akhir zaman. Terus begitu. Mula jangan dibandingkan dengan ustadz zaman sekarang yang di YouTube yang akhir zaman. Wes wani metek Imam Mahdi metune kapan? Orang yang ngerti ilmu hadis tidak mungkin memprediksi kapan munculnya Imam Mahdi. Dan tidak mungkin akan mengaku Imam Mahdi. Orang yang mengaku Imam Mahdi pasti dusta. Nah, Imam Mahdi itu yang memproklamirkan ulama-ulama hebat, bukan Imam Mahdi yang ngaku. Adzan dulu ya. Sama Kahim. Lumayan kesempatan buat minum.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatil 'aliyata rabbana ba'dhu maqam mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa di walidayya rabbi firli wa di walidayya rabbi firli wa di walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata da'iman fid dunya wal akhirah. Subhanallah rabbil alamin. Masyaallah Nabi Muhammad. Para ulama, para habaib itu mengajarkan kalau kita setelah adzan itu baca doa adzan sebagaimana yang disunnahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi dengan doa birrul walidain itu. Tapi caranya Rabbi firli wali walidayya boleh. Sebagian lagi kan Rabbi firli wali walidiyya. Karena kalau wali walidayya itu hanya kedua orang tua. Tapi wali walidiyya itu sampai ke orang tua kita yang atasnya kakek, nenek, semua itu dapat semuanya. Itu dibaca 5 kali. Firli wali walidayya, firli wali walidayya sampai 5 kali. Baru yang kelima, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, lebih bagus lagi, itu doa untuk birrul walidain, lebih bagus lagi. Setelah itu ditambah dengan mendoakan anak. Ada doa untuk mendoakan anak yang singkat yang pernah diajarkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nulis Maulid Habsyi, Maulid Simtuduror yang biasa dibaca. Itu Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadhurruhum warzuqna birrahum. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami fi auladina dalam urusan anak-anak kami. Wahfadhum, jaga mereka ya Allah. Wala tadurhum, jangan sampai mereka mendapatkan madarat. Warzuqna birrahum, dan jadikan kami mendapatkan rezeki baktinya mereka. Nah, kalau jenengan ndak apal, nanti jam 1 siang cek Instagram saya UMH 110, saya upload di situ nanti di story. Nah, tapi 24 jam lewat luput hilang loh ya. Resiko ditanggung masing-masing ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi saya menyampaikan tadi, Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur itu beliau dari waktu itu beliau mengatakan beliau itu meneliti hadis akhir zaman sudah dari tahun 91. Punya salah satu acuan ilmu, beliau menciptakan satu fan ilmu namanya fikih tahawulat. Jadi bagaimana kita menyikapi perubahan zaman, karena zaman ini berubah, berbeda terus, bergeser, nilainya semakin dan itu semua ada jawabannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan apa? Nanti akan terjadi. Orang itu akan melakukan perbuatan keji tapi di masjid. Maksiat itu banyak terjadi di masjid. Subhanallah terjadi. Sering anak-anak muda Ramadan kumpul ketok iktikaf ning masjid. Di HP-nya itu yang dilihat naudzubillah min dzalik. Iktikaf itu harusnya lihat Quran ya kan? Iktikaf bareng kumpul di masjid, mojok nonton video bareng. Ada itu. Naudzubillah, ini terjadi. Nah, ini makanya pentingnya kita semua meletakkan anak, menitipkan anak di tempat yang terbaik. Silahkan anak jenengan yang mau jadi dosen bisa jadi dosen, insinyur bisa jadi insinyur, dokter bisa jadi dokter. Nah sekarang sebagian perguruan tinggi, fakultas kedokteran yang saya dengar tuh UNS itu memberikan beasiswa atau jatah masuk untuk hafid atau hafidhah. Dengan sekian juz itu bisa masuk. Jadi mau jadi apapun juga boleh. Tapi jangan pernah melupakan pendidikan agama. Pendidikan agama ini akan selalu dipakai. Kenapa kita ini orang beragama harus selalu mengikuti aturan agama. Sholat dipakai terus. Mau Anda jadi dosen, masa enggak sholat. Mau Anda jadi insinyur, masa enggak sholat. Mau jadi politikus, masa enggak sholat. Sholat harus selalu dipakai. Makanya mau enggak mau harus belajar ilmu agama. Ilmu tentang najis, ilmu tentang wudhu, tentang puasa Ramadan, tentang haji. Yang mau jadi bisnismen harus ngerti ilmu tentang zakat, fikih muamalah,
Jangan sampai dia kerja pontang-panting, ternyata muamalahnya enggak benar, dia berbuat sesuatu yang haram. Oh, enggak apa-apa Beb, orang enggak sholat aja dapat rezeki, betul. Bahkan orang kafir ya dapat rezeki. Tapi enggak mendapatkan berkahnya rezeki. Makanya urusan rezeki itu, coba ya, lihat ya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka lis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ini ayat ini Pak, Masya Allah, ini pegangan hidup kita ini harusnya. Perintahlah keluargamu untuk sholat, artinya apa? Setiap keluarga harus peduli urusan sholat. Kanjeng Nabi SAW itu seorang yang sangat santun, mulia, luhur. Urusan sholat, anak 10 tahun gak sholat, Nabi bilang apa? Pukul. Walaupun pukulnya ada aturan dalam syariat. Kan gak boleh pukul, jiko ke kursi balangke lah, orang entuk ngoten niku. Pukulnya ada aturannya, syariat kan ada. Tapi Nabi sampai bilang pukul, seseorang sehalus Nabi Muhammad mengatakan pukul. Urusan apa ini? Sama anak loh, urusan sholat. Penting ini sholat. Perintah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, kamu sabar kalau kamu ngerjakan sholat. Subuh sabarlah konono, zuhur sabarlah konono. Setelah itu apa? Gak minta rezeki kata Allah. Justru kami yang akan selalu ngasih rezeki. Lihat deh, nahnu narzukuka. Bayangkan ini ayat luar biasa. Allah Ta'ala menggunakan nahnu narzukuka dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ya dulu alal istimrar, artinya terus menerus. Kami selalu memberimu rezeki. Kami selalu memberimu rezeki. Urusan sholatmu dijaga, rezekimu berkah insya Allah. Berkah rezekinya. Wal akibatu littaqwa. Jawaban ini, oh banyak orang tidak saja dapat rezeki. Lihat akhirnya nanti. Lihat, Allah hanya menjamin akhir yang terbaik adalah orang yang menjalani hidup dengan ketak. Sekarang punya duit dia tidak sholat betul, tapi lihat nanti gimana usia tuanya dia, gimana anak-anaknya. Jangan-jangan bapaknya mati, anaknya bisa saling bunuh gara-gara rebutan warisan. Anaknya saling lapor gara-gara rebutan warisan. Wal akibatu littaqwa, hasil akhir yang baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Ini ayat jadi pedoman kita dalam kehidupan. Urusan keluarga yang penting sholatnya yang mempeng, lakoni sholat. Setelah itu sabar, setelah itu urusan rezeki itu pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula alhamdulillah jenengan sudah menitipkan putra-putra jenengan ada di Madrasah MT Sanawiyah NU Banat Kudus. Semoga insya Allah putra-putra jenengan bakal jadi orang yang soleh-solehah insya Allah. Karena ilmu agama, dari saya garis bawahi lagi, ilmu agama itu penting. Habib mau jadi politikus tetap wajib sholat, bahkan ilmu agama yang akan menjadi penentu nasib bangsa ini ke depannya. Yang bisa membuat orang takut korupsi itu apa? KPK bisa diakali. Betul enggak? Yang membuat orang yang jadi pemimpin takut berbuat dolim itu apa? Bukan petugas keamanan. Yang membuat orang tidak mengerjakan kriminal bukan petugas keamanan. Yang paling ampuh membuat orang enggak korupsi, enggak dolim, enggak berbuat kriminal karena agama yang ada dalam dirinya. Kalau dia takut sama makhluk, ketika makhluknya bisa dia siasati, maka takutnya akan hilang. Tapi ketika takutnya hanya kepada Allah Ta'ala, maka rasa takut kepada Allah Ta'ala tidak akan hilang. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin bisa disiasati. Akhirnya nggak korupsi, nggak zalim, nggak berbuat kriminal. Kenapa? Karena iman dan agama yang ada dalam dirinya. Ilmu agama ini dipakai terus. Makanya yuk, anak Anda belajar ilmu agama, Anda jangan bingung, insya Allah berkah. Berkah itu tidak kelihatan tapi terasa.
Duit 100.000 yang berkah sama 1 juta yang enggak berkah, podo. Duitnya bentuknya sama. Sama-sama bentuk kertas, tapi yang berkah itu akan terasa. Makanya insya Allah berkah itu suatu hal yang luar biasa. Cari hidup ini, cari berkah dengan mendidik anak-anak kita semuanya, mengerjakan sholat, menitipkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan berkah. Berkah itu tentaranya Allah yang tidak terlihat. Kalau masuk dalam rumah tangga akan jadi sakinah mawaddah warahmah, putra-putri akan soleh-solehah. Kalau masuk dalam harta, maka harta itu akan menjadi harta yang banyak maslahatnya dan kebaikannya. Kalau masuk ke dalam umur, maka umur akan menjadi bermakna dan berguna. Oleh karena itu, tentara Allah yang enggak terlihat yang bernama berkah ini, itu bukan datang dengan sendirinya. Namun harus kita upayakan dan kita perjuangkan agar kita semua bisa mendapatkan kehidupan yang berkah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sesepuh, para tokoh, para ibu nyai, para guru. Apabila ada penyampaian kami yang mungkin kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mendoakan insya Allah siswi-siswi santriwati MTSNU Banat Kudus menjadi orang-orang yang manfaat ilmunya dunia akhirat. Semua yang hadir di tempat ini Allah kabulkan semua hajatnya. Allah jadikan kita semuanya orang yang mendapatkan kehidupan yang berkah. Siapapun yang datang ke tempat ini punya problem, Allah singkirkan semua problemnya. Bangkit dari tempat ini sudah enggak membawa masalah apapun juga. Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Allah mudahkan kita untuk berbuat ketaatan. Allah mudahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya Rabb ya Allah, pandanglah kami semua yang berkumpul di tempat ini dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan azab satupun di antara kami semuanya. Ya Rabbi Allah, yang punya hajat semoga Engkau kabulkan semua hajatnya. Sebagaimana kami berkumpul dengan keluarga kami di tempat yang penuh berkah ini, maka jadikan kami selalu berkumpul sampai di surga-Mu nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina ومعلمينا وذوي الحقوق علينا اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وعلى طلبتنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد رب العالمين بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Namung niki ngasih aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama Habib. Dimohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Hidayat, Bapak Andi Irawan, Bapak Fatah Syukur, Bapak Ridwan, Bapak Irfan, Bapak Haji Muhammad Silmi, Bapak Haji Soheb, dan Bapak Guru MTSNU Banat Kudus berkenan foto bersama dengan beliau Habib Muhammad Al-Habsyi. Monggo. Dimohon Bapak Guru MTSNU Banat, Bapak Ibu Wali peserta didik, acara masih berlangsung. Dimohon masih berada di tempat. Matur nuwun.
Matur nuwun sanget.